Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifa Zahra Aisy. Saya berasal dari SMP Negeri 10 Kota Jambi. Hari ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Si Kupu-Kupu Cantik. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor ulat yang buruk rupa yang bernama Butterfly. Karena kekurangannya, ia selalu diejek oleh kodok dan kadal. Akan tetapi, Butterfly memiliki hati yang sangat baik. Karena kebaikannya pun ia mempunyai teman, yaitu si jangkrik dan si semut. Hari demi hari Butterfly lewati dengan ejekan, tekanan, dan kata-kata yang sangat menyakitkan. Akan tetapi, jangkrik dan semut yang selalu memberinya dukungan, Butterfly pun siap melanjutkan hari-hari berikutnya. Entah kenapa, Butterfly pun mulai berhenti makan. Jangkrik dan semut pun khawatir. Dan pada suatu hari, Butterfly tidak terlihat di mana-mana. Jangkrik dan semut pun mulai khawatir. Dan mereka pun mencari di mana-mana dan tidak mendapatkan hasil ataupun menemukan Butterfly ada di sana. Setelah 1,5 minggu mencari, mereka pun sudah lelah dan tidak mencari Butterfly lagi. Setelah 2 minggu berlalu, ada satu kupu-kupu yang begitu cantik. Dan kupu-kupu itu pun mendatangi semut dan jangkrik. Lalu kupu-kupu itu pun berkata, "Halo semut, jangkrik." Semut dan jangkrik pun juga menjawab, "Halo juga." Kupu-kupu cantik itu pun bertanya, "Apakah kalian mengingatku?" Jangkrik menjawab, "Maaf, bukannya kamu baru datang ya?" Kupu-kupu cantik itu pun bertanya untuk yang kedua kalinya, "Apakah kalian sangat tidak mengingatku?" Jangkrik menjawab, "Ya, kami tidak pernah bertemu kamu sebelumnya." Kupu-kupu cantik itu pun berkata, "Aku adalah ulat si buruk rupa." "Hah?" Semut dan jangkrik pun terkejut. "Tidak mungkin ini Butterfly. Butterfly itu kan ulat." Lalu Butterfly menjawab, "Ya, aku mengalami perubahan bentuk dalam hidupku menjadi kupu-kupu." Semut dan jangkrik pun berkata, "Akhirnya kami menemukanmu juga, Butterfly. Selama ini kami mencarimu di mana-mana dan tidak menemukanmu." Lalu Butterfly menjawab, "Maafkan aku teman-teman, tidak berkata dulu pergi selama 2 minggu untuk mengalami perubahan bentuk dalam kepompong agar tidak dimangsa predator." Semut dan jangkrik pun berkata, "Oh ya, tidak apa-apa, yang penting kamu tidak kenapa-napa kan, Butterfly?" Butterfly pun menjawab, "Aku tidak kenapa-napa. Terima kasih ya teman-teman." Mereka bertiga pun berkeliling hutan Tikano dan semua mata tertuju pada Butterfly karena baru pertama kali melihat kupu-kupu yang begitu cantik. Ternyata ada kupu-kupu yang iri kepada Butterfly. Kupu-kupu yang iri itu pun mendatangi Butterfly lalu berkata, Lo gak usah sok kecantikan deh." Butterfly menjawab, "Emang kenapa? Kan aku gak ada sok kecantikan." Lalu semut dan jangkrik pun berkata, "Lah kan memang dia cantik. Emang kenapa? Kamu takut kalah saing ya?" Kupu-kupu yang iri itu pun berkata sambil marah, "Gak, aku gak takut kalah saing, tapi aku gak suka aja dia tuh sok kecantikan." Lalu jangkrik berkata, "Ya udah yuk, gak usah kita ladenin kupu-kupu gila ini." Lalu mereka bertiga pun pergi. Kupu-kupu yang iri itu pun marah sambil berteriak karena tidak terima dia dipanggil kupu-kupu yang gila. Semut, jangkrik, dan Butterfly pun lanjut berjalan. Lalu mereka bertemu dengan kadal dan kodok. Kadal dan kodok pun berkata ingin berteman dengan Butterfly. Lalu Butterfly pun berkata, "Apakah kalian masih mengingatku?" Kadal dan kodok pun berkata, "Tidak, memang kamu siapa?" Butterfly pun berkata sambil tersenyum, "Aku adalah ulat si buruk rupa. Apakah kalian masih tidak mengingatku?" Ini sangat mengagetkan. "Tetapi bagaimana kamu bisa menjadi kupu-kupu yang begitu cantik?" kata kadal dan kodok. Butterfly pun menjawab, "Ya, karena aku dapat mengalami perubahan dalam hidup kupu-kupu." Dan kadal dan kodok pun ingin memohon maaf dan ingin berteman dengan Butterfly. Butterfly pun berkata, "Jangkrik, semut, apakah kalian memaafkan dia?" Jangkrik pun berkata, "Kalau kamu telah memaafkan mereka, boleh saja." Lalu Butterfly berkata, "Ya sudah, kita menjadi teman ya." Lalu kadal dan kodok pun berkata, dan sambil bersorak, "Terima kasih, terima kasih." Mereka pun lanjut berjalan dan bertemu dengan kupu-kupu yang iri pada Butterfly tadi. Ia memohon maaf dan ingin berteman dengan Butterfly. Butterfly pun berkata, "Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang kita menjadi teman ya, sahabat." Dan semua hewan yang di hutan Kitano tadi pun ingin berteman dengan Butterfly.
dan mereka pun menjadi teman. Tetapi teman yang dianggap keluarga dengan Butterfly hanyalah semut dan jangkrik, dan mereka pun bahagia selamanya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.